Rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan, untuk sesi 3 ini kita akan membahas tentang masyarakat beradab, peran umat beragama, hak asasi manusia, dan demokrasi. Di mana pada sesi 3 ini saya juga mengingatkan bagi rekan-rekan mahasiswa, selain untuk mengisi diskusi, wajib juga untuk mengumpulkan tugas pertama di sesi 3 ini, agar rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi tidak lupa untuk mengisi tersebut, baik diskusi maupun mengumpulkan tugas. Izinkan saya untuk share screen. Baik, ini adalah materi kita di sesi 3 pendidikan agama Islam. Tentu di setiap materi yang akan disampaikan oleh guru, dosen, tutor, ada tujuan, ada indikator, ada kompetensi yang diharapkan. Dari judul ini bisa kita bagi beberapa kompetensi yang diharapkan setelah kita melakukan kegiatan proses proses seperti pembelajaran daring ini, yakni setelah berakhirnya sesi 3 ini, diharapkan mahasiswa-mahasiswi mampu menjelaskan, yang pertama, menjelaskan masyarakat beradab, yang kedua, menjelaskan peran umat beragama, yang ketiga, menjelaskan hak asasi manusia, dan yang ketiga, menjelaskan demokrasi itu apa ya. Nah, mampu dijelaskan oleh rekan-rekan mahasiswa nanti tentunya setelah kita menyelesaikan sesi ini. Kita ke kompetensi yang pertama, yakni mengenai masyarakat beradab. Ditinjau dari bahasa, masyarakat beradab merupakan serapan dari bahasa Arab yang mana artinya bersama, yakni kita bersama orang lain dalam satu komunitas, dalam satu kelompok, dalam satu golongan, satu grup, itu adalah masyarakat. Secara terminologi merujuk pada pendapatnya Emil Durkheim, ia menyatakan bahwa masyarakat satu kenyataan yang objektif, secara mandiri, bebas dari individu yang merupakan anggota-anggotanya. Sementara menurut Muhammad Amir Al-Misri, masyarakat adalah jalinan kesatuan yang terdiri dari hubungan-hubungan sosial, yakni hubungan sosial antar sesama manusia itu, sehingga interaksi satu sama lain, berkelompok, bergrup, berkomunitas satu, itu adalah masyarakat. Adapun ciri-ciri masyarakat itu, yang pertama, manusia hidup bersama. Manusia itu hidup bersama. Yang kedua, bergaul selama jangka waktu yang cukup lama. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah adanya kesadaran bahwa setiap manusia yang menjadi anggota merupakan bagian dari satu kesatuan komunitas itu. Ini ciri-ciri daripada masyarakat. Selanjutnya, asal-usul pembentukan masyarakat. Awal manusia
dilahirkan seorang diri, namun di dalam proses kehidupan manusia membutuhkan manusia lain di sekelilingnya, di sekitarnya. Maka itu juga disebut dengan makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain. Selanjutnya, keinginan manusia untuk bersama orang lain, saling membutuhkan orang lain, satu sama lain, karena saling membutuhkan keinginan untuk saling bersama merupakan fitrah sebagai manusia. Sebagaimana fitrah manusia sebagai makhluk sosial disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 195. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب." Artinya, maka Tuhan mereka memperkenalkan permohonannya dengan berfirman, "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain." Maka orang-orang yang berhijrah diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalanku, berperang dan terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allah lah ada pahala yang baik. Selanjutnya, Quran surat Al-Hujurat nomor 13. Ayat ke-13 Allah berfirman, "Ya ayyuhal nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir." Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Yang menjadi dalil di dalam Al-Quran juga adalah Quran surat Az-Zukhruf. Quran surat Az-Zukhruf ayat ke-32. Allah berfirman, "Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون." Artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain, beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dan yang terakhir, menjadi landasan, jadi dalil bahwa fitrah manusia sebagai makhluk sosial adalah Quran surat Al-Furqan
ayat ke-45. Alam tara ila rabbika kaifa maddadh-dhil walau syaa'a laja'alahu sakinan thumma ja'alna asy-syamsa 'alaihi dalila. Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu? Bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang. Sekiranya berkehendak, niscaya dia menjadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk tentangnya bayang-bayang tersebut. Jadi inilah 4 dasar pondasi landasan dalil bahwa manusia itu adalah saling membutuhkan satu sama lain sebagai makhluk sosial. Ada 3 unsur pokok pembentukan dari manusia, yakni yang pertama interaksi sosial, yang kedua hubungan sosial, dan yang ketiga aturan atau norma. Selanjutnya adalah kesimpulan saya terkait dengan apa itu masyarakat beradab. Masyarakat beradab adalah masyarakat yang mengedepankan dan selalu mempertimbangkan moral dalam setiap tindakan yang dilakukannya. Dengan begitu, rasa kemanusiaan yang dimiliki tiap individu dalam masyarakat menjadi sangat tinggi. Adanya masyarakat beradab ini dapat menciptakan keseimbangan dalam kehidupannya. Selanjutnya, kompetensi yang kedua adalah peran umat beragama. Salah satu pluralitas bangsa Indonesia adalah agama. Karena itu, peran umat beragama dalam mewujudkan masyarakat madani sangat penting. Peran itu dapat dilakukan dengan cara melalui dialog untuk mengikis kecurigaan satu sama lain dan menumbuhkan saling pengertian, melakukan studi-studi pembelajaran agama, menumbuhkan kesadaran pluralisme, dan menumbuhkan kesadaran untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat madani. Dan yang ketiga dari kompetensi yang diharapkan adalah hak asasi manusia. Secara etimologi dalam bahasa Inggris, HAM adalah human rights, dan dalam bahasa Arab disebut hukukul insan. Rights artinya hak, kebenaran, kanan. Dalam bahasa Arab, hak berarti lawan dari kebatilan, keadilan, bagian, atau nasib. Secara terminologi, hak HAM adalah wewenang manusia yang bersifat dasar sebagai manusia untuk mengerjakan, meninggalkan, memiliki, mempergunakan, atau menuntut sesuatu, baik yang bersifat materi maupun non-materi. Sehingga Islam pun mengenal HAM. HAM dalam Islam sudah ada sejak 15 abad yang lalu, sebelum Declaration of Human Rights yang ditetapkan oleh PBB. Nilai-nilai universal kemanusiaan telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam pidatonya pada saat Haji Wada. Hak-hak dalam Islam itu tersebut dan tersusun di dalam Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quranul Karim menjamin hak-hak setiap manusia. Seperti yang pertama, hak hidup. Disebutkan di dalam Quran surat Al-Maidah dan Quran surat Al-Isra. Seperti Quran surat Al-Isra ayat 33, Allah berfirman, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura." Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Misalnya atas dasar menjatuhkan hukuman qisas. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, bukan karena sebab yang bersifat syariat, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya untuk menuntut qisas atau meminta ganti rugi kepada pembunuhnya atau memaafkannya. Tapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, yakni dalam menuntut membunuh, apalagi melakukan pembunuhan dengan main hakim sendiri.
Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapatkan pertolongan dari sisi Allah dengan ketetapannya. Begitu juga untuk hak-hak dalam Islam itu adalah hak milik. Sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ke-188, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas liithmi wa antum ta'lamun." Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan jangan kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu tidak dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Artinya bahwa jangan sampai kita mengambil harta benda orang lain karena hukumnya adalah haram sesuai dengan apa yang disebutkan dalam ayat firman Allah tadi. Itu adalah hak yang disebut dengan hak dalam Islam, yakni hak milik. Yang ketiga adalah hak kehormatan. Hak kehormatan ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, yakni pada ayat ke-11 sampai ke-12. Di dalam ayat ke-12 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah engkau mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Selanjutnya adalah hak persamaan. Hak persamaan di antara kita, di antara sesama manusia. Yakni Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir." Begitu juga di dalam Quran surat Al-Isra, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Itulah yang mana disebutkan dalam ayat-ayat tadi menjadi dasar, menjadi dalil bahwa manusia itu dalam Islam ada hak-hak bagi mereka. Yang keempat ini hak persamaan. Ada dua hak persamaan yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama, persamaan hak dalam hukum dan persamaan hak memprotes penyelewengan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah hak kebebasan. Hak kebebasan ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat At-Taubah ayat 7. Allah berfirman, "Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun 'indallahi wa 'inda rasulih illa alladhina 'ahadtum 'indal masjidil haram. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin." Bagaimana mungkin ada perjanjian damai untuk orang-orang musyrik di sisi Allah dan Rasulnya, kecuali untuk orang-orang yang kamu telah membuat perjanjian, yakni perjanjian Hudaybiyah dulu Rasulullah, dengan mereka di Mekah, di Masjidil Haram.
selama mereka berlaku lurus terhadapmu, jujur terhadapmu, berlaku lurus pula kamu terhadap mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan begitu juga di dalam Al-Quran surat Al-Hajj 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina in makkannahum fil ardi aqamus salat wa atauz zakat wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Inilah dasar dan dalil bahwa setiap manusia ada hak, memiliki hak dan dalam kebebasan. Ada beberapa hak kebebasan, kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat, kebebasan beragama, bermusyawarah, dan berpindah domisili atau tempat tinggalnya. Selanjutnya, demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos artinya rakyat, kratos artinya kekuasaan. Demokrasi berarti kekuasaan oleh rakyat. Demokrasi muncul pada zaman Yunani kuno, yakni pemerintahan di mana rakyat dilibatkan dalam setiap keputusan dan kebijakan, sehingga hak-hak rakyat tidak diabaikan. Tujuan demokrasi sesungguhnya untuk membentuk sistem yang apresiatif terhadap dasar-dasar manusia sebagai makhluk, baik individu maupun anggota kelompok sosial, yang berdaulat dan bermartabat. Ada beberapa tujuan daripada demokrasi dalam Islam. Di antaranya tujuannya adalah Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Yang kedua, nilai-nilai dasar menurut Humaydi adalah keadilan dan musyawarah, kekuasaan dipegang penuh oleh rakyat. Kebebasan adalah hak penuh bagi semua warga negara. Persamaan di antara sesama manusia, khususnya persamaan di depan hukum. Keadilan untuk kelompok minoritas. Undang-undang di atas segala-galanya. Penanggung-jawaban penguasaan terhadap rakyatnya. Dan yang lainnya, silahkan rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka untuk mencari, menggali di modul MKDU 4221. Dan silakan juga kita menambah dan menggali di buku-buku sumber-sumber lain, termasuk bisa di-searching di Google maupun di YouTube. Dari paparan singkat tadi, tentunya saya berharap bahwa ada tambahan pengetahuan, tambahan ilmu bagi kita semua, sehingga akan menjadi wawasan dan khazanah kita bersama. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya ingatkan sekali lagi bagi rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka, di sesi 3 ini silahkan untuk mengisi diskusi dan mengumpulkan tugas. Kerjakan sesuai dengan apa yang saya instruksikan sehingga akan mendapatkan nilai maksimal insyaallah. Barakallah. Terima kasih.